Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Irfan Baihaqi di channel YouTube saya Baihaqi Lubis 20. Kita masih membahas tentang menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Ini mungkin pembahasan terakhir atau teknik terakhir di dalam buku ini, yaitu teknik pengulangan. Sehebat apapun kemampuan kita dalam menghafal, itu semua tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan pengulangan. Pengulangan itu ibarat jantung. Badan kita akan lancar gerak kalau detak jantung itu masih ada. Betul bukan? Sebaliknya, saat jantung berhenti berdetak itu saat dimana kita menghadap Allah. Berarti semua sudah tidak bergerak. Sahabat, sudah tahu kan semua metode tidak akan bermanfaat jika tanpa adanya pengulangan. Ketika kita sudah menghafal satu halaman dari Al-Quran, maka kita boleh memulai melakukan pengulangan tersebut tanpa menggunakan Al-Quran. Kenapa? Karena saat kita melakukan pengulangan menggunakan Al-Quran, saat itu juga kita menjadikan hafalan tersebut semakin lemah. Karena selalu tersimpan di dalam memori jangka pendek. Masih ingat pembahasan di bab sebelumnya tentang memori jangka panjang dan pendek? Kita tentunya pernah mengalami saat di mana hafalan yang kita hafalkan cepat hilang, padahal sebelumnya begitu lancar hafalan tersebut. Ketika kita baca, tapi tak lama kemudian hafalan tersebut mulai melemah seiring berjalannya waktu. Tahukah kita bahwa hal tersebut terjadi karena hafalan kita masih berada di dalam memori jangka pendek, tempat penyimpanan sementara dalam memori kita. Apa yang telah kita hafalkan akan cepat hilang jika kita tidak segera pindahkan ke memori jangka panjang kita. Bagaimana cara memindahkan hafalan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang agar hafalan kita sekuat surah Al-Fatihah? Jika kita menghafal Al-Quran di waktu tahajud atau setelah sholat subuh, di mana kedua waktu tersebut adalah waktu emas untuk menghafalkan Al-Quran, lakukanlah pengulangan itu di hari yang sama sepanjang hari. Pengulangan yang akan kita lakukan agar hafalan pindah ke memori jangka panjang adalah dengan cara mengulangnya sebanyak 20 atau 40 kali di hari itu. Kita boleh mencoba yang 20 atau 40, kemudian kembali kepada keputusan kita sendiri. Tentunya, semakin banyak pilihannya, maka semakin baik hafalan kita. Saat kita mulai mengulang sebanyak 40 kali di hari yang sama, saat kita menghafalnya, kita akan merasakan hafal yang kita ulang begitu kuat melekat seperti surah Al-Fatihah. Kita boleh mencobanya dan merasakan bagaimana manfaatnya terhadap hafalan kita tersebut. Pengulangan sebanyak 40 kali cukup kita lakukan di hari di mana kita sudah menyelesaikan menghafal satu halaman Al-Quran. Di hari selanjutnya, hafalan kita yang sudah kita ulang sebanyak 40 kali cukup kita ulang selama satu kali atau dijadikan sebagai pemanasan otak sebelum kita menghafal halaman selanjutnya. Mengulang selama 40 kali itu tidak perlu kita lakukan secara langsung. Kita boleh mencicinya senyaman mungkin. Lakukan 5 kali saat setelah selesai menghafal. Kemudian lakukan lagi 5 kali saat setelah melaksanakan sholat zuhur, 5 kali saat setelah selesai melaksanakan sholat asar, dan 5 kali saat setelah melaksanakan sholat maghrib, 5 kali lagi saat setelah melaksanakan sholat isya, dan 10 kali sebelum tidur. Keesokan harinya kita mulai merasakan hafalan yang kita telah ulang-ulang selama 40 kali itu begitu lancar, selancar kita membaca surah Al-Fatihah. Kesimpulannya, kita menghafal satu halaman di waktu tahajud atau setelah subuh, kemudian setelah itu kita boleh langsung melakukan pengulangan untuk memindahkan hafalan di memori jangka pendek itu ke memori jangka panjang kita. Saat kita mulai memperhatikan teknik-teknik yang sudah dijelaskan dalam buku ini, kita akan mulai merasakan betapa mudahnya menghafalkan Al-Quran. Walaupun usia sudah tidak lagi muda, kita akan mulai merasakan dan menikmati hafal yang sudah berada di memori jangka panjang tersebut. Itulah teknik pengulangan. Selanjutnya, teknik tawakal dan istiqomah. Keenam teknik yang telah dijabarkan jika boleh dirumuskan menjadi satu, yaitu istiqomah. Sahabat, tak jarang kita begitu sombong dan arogan saat menghadapi berbagai macam masalah. Kita selalu mengatakan kepada diri kita mampu melakukannya, mampu menghadapinya, mampu segalanya. Semua itu kita lakukan karena melihat kemampuan diri kita yang begitu mumpuni. Akan tetapi, tak jarang saat kita merasa diri kita mampu, pada kenyataan justru sebaliknya. Kegelisahan kita alami, khawatiran kita rasakan, dada begitu sempitnya karena kita hanya bertumpu pada diri kita sendiri. Kita tidak melibatkan Allah di dalam setiap keadaan kita.
Kita tidak menghadirkan Allah. Akhirnya kita tidak bisa melakukan itu semua karena Allah tidak mengizinkannya. Karena Allah cemburu tidak dilibatkan oleh kita. Pada hakikatnya kemampuan dan keterampilan itu ada dalam diri kita atas izin Allah. Allah lah yang menyetujui proposal kemampuan dan keterampilan kita sehingga kita mampu melakukannya, mampu mengerjakannya. Sahabat, kapan terakhir kita melibatkan Allah dalam urusan kita? Kapan terakhir kita curhat kepada Allah atas keinginan-keinginan kita? Kapan terakhir kali kita minta pendapat dan ridho Allah atas segala yang kita akan lakukan? Kapan? Ayolah, kenapa hati ini rasanya bergetar? Kenapa rasanya ingin menangis saat membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ya Allah, ternyata sudah lama sekali hamba tidak melibatkanmu, tidak curhat kepadamu, tidak minta pendapat dan ridhomu. Pantas saya selama ini berbagai kesulitan selalu mendatangi hamba. Ternyata engkau begitu merindukan hamba melakukan itu lagi, melakukan itu semua lagi. Sahabat, saat kita akan menghafal Al-Quran, curhatlah terlebih dahulu kepada Allah. Minta Dia untuk menenangkan kita agar bisa mulai menghafal Al-Quran hari ini juga. Mintalah keriduan kepada Allah agar kita semakin dimudahkan di dalam menghafal Al-Quran. Teknik-teknik yang telah dijelaskan tidak akan ada artinya jika kita tidak melibatkan Allah di dalamnya. Kita boleh percaya kalimat dalam buku tadi dan mulai merasakannya bagaimana berbagai kemudian akan kita rasakan dan nikmat saat Allah selalu menjadi prioritas utama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan segala keperluannya. Di dalam kitab tafsir Fathul Qadir, ayat tersebut dimaknai barang siapa yang percaya kepada Allah dalam menyerahkan semua urusan kepadanya, maka dia akan mencukupi segala keperluannya. Ya, itulah janjinya, itulah janji yang Allah berikan kepada kita saat kita mulai memprioritaskan Allah, saat kita mulai melibatkan Allah dalam segala aspek kehidupan kita, saat kita mulai merasakan kedekatan kita kepada Allah. Kamu boleh memulainya hari ini dan merasakan berbagai macam kemudahan yang aku berikan kepadamu, hambaku. Pada saat kita melibatkan Allah dan memprioritaskannya, itulah yang kita rasakan berbagai kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita. Kita bisa bayangkan semua itu akan kita rasakan dan dapatkan. Jadi, masihkah kita melupakan Allah untuk ikut andil dalam kehidupan kita? Keistiqomahan dapat kita rasakan saat kita mulai melibatkan Allah, saat kita mulai merasakan kasih sayang Allah karena selalu memprioritaskannya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Masya Allah. Quran surah Al-Fussilat ayat 30. Ketakutan dan kesedihan akan hilang saat kita bersandar kepada Allah, saat kita selalu melibatkannya dalam kehidupan kita. Sahabat, begitu pun dalam menghafal Al-Quran, selalu libatkan dan prioritaskan Allah dalam kehidupan kita, karena saat kita memprioritaskan Allah, maka Allah pun akan memprioritaskan kita. Dari teknik-teknik yang telah dibaca dalam proses menghafal Al-Quran dengan otak kanan, kini waktunya bagi kita untuk melakukan praktik menghafal Al-Quran. Perhatikan dan baca ulang teknik-teknik di dalam buku sebagai panduan bagi kita agar dapat mencapai sukses dalam menghafal Al-Quran. Kami ucapkan selamat menghafal Al-Quran mulai dari sekarang. Semoga kita bisa menjadi penghafal Al-Quran sebagaimana impian kita selama ini dan memperoleh 10 keutamaan yang telah Allah janji pada hambanya yang mau belajar menghafal Al-Quran. Jadi kita harus istiqomah memprioritaskan Allah. Apa-apa kita harus memprioritaskan Allah. Apalagi ketika kita mendengar seruannya, kita harus peka karena Allah itu maha cemburu. Itulah teknik-teknik di dalam buku ini yang telah kita bahas, tapi pembahasan buku ini belum selesai. Ntar di pertemuan selanjutnya kita akan membaca tentang kisah penghafal Al-Quran yang luar biasa. Jadi kisah-kisah itu bisa kita jadikan motivasi tersendiri buat kita, terutama buat saya yang membaca ini.
Ini buku menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Masih pembahasan ini ya. Mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa dukungannya. Mudah-mudahan kita terus ditambah hidayah oleh Allah. Saudara-saudara kita yang belum menikmati nikmatnya iman Islam, kita doakan dalam tahajud kita diam-diam. Mudah-mudahan mereka merasakan nikmat iman dan diberi hidayah oleh Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.